Selamat malam Bu Santi. Selamat malam Bu Linda. Gimana kabarnya Bu Santi? Baik Ibu. Tapi saya lihat dari raut wajahnya agak seperti ada masalah nih Bu Santi. Begini Bu, sebenarnya saya ingin bercerita sama Ibu. Kira-kira Ibu ada waktu nggak? Ya, kebetulan hari ini saya sedang tidak sibuk Bu Santi. Silahkan Bu, kalau ada yang mau Ibu sampaikan. Begini Bu, saya menemukan banyak siswa yang belum bisa membaca di kelas saya. Tentu hal ini akan menghambat proses belajar mengajar Bu. Oh, begitu ya Bu Santi. Ya, memang Bu, kalau di daerah kita seperti di pedalaman ini memang banyak ditemukan siswa yang belum bisa membaca ya Bu. Nah, jadi dari hal ini yang Ibu lihat, kira-kira apa faktornya sehingga mereka tidak bisa membaca Bu? Kalau menurut saya Bu, faktornya itu akibat kurangnya sumber daya belajar di rumah. Kemudian ditambah lagi orang tua mereka juga tidak mampu dan tidak bisa membantu mereka belajar membaca di rumah. Ditambah lagi kurangnya perhatian orang tua terhadap belajar anak ini. Inilah yang menjadi faktor utamanya Bu. Ya, memang Bu, betul itu Bu. Kalau orang tua sudah kurang perhatian sama anak, maka akibatnya seperti itulah. Nah, jadi setelah Ibu melihat hal ini, bagaimana Ibu melihat minat membaca siswa? Apakah siswa itu ada minat untuk belajar dari pengamatan Ibu? Sebagian siswa menunjukkan minat untuk belajar, tapi sebagian lagi merasa frustasi karena tidak memiliki dukungan yang baik, juga akses buku maupun perhatian orang tua, Bu. Oh, begitu ya Bu Santi ya. Iya, Bu. Nah, jadi setelah Ibu melihat masalah yang dihadapi mereka, sejauh ini apa rencana atau ide yang bisa Ibu kembangkan untuk kedepannya? Begini Bu, saya berpikir untuk membuat kelas membaca tambahan minimal 3 kali dalam seminggu. Nah, di mana di saat jam istirahat atau jam kosong saya dan rekan sejawat lainnya untuk mengisi jam kelas membaca tambahan tersebut secara bergantian. Itu menurut saya, Bu. Oh, menurut saya rencana Ibu itu sudah bagus ya Bu, rencana yang sangat baik. Bagaimana jika Ibu membuat perpustakaan kecil? Ide bagus itu, Bu. Saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat saya untuk rencana ini. Dan saya akan mulai mengumpulkan buku dari donasi dan mengatur jadwal untuk mereka, Bu. Oke Bu. Nah, jadi mari kita lihat rencana Ibu itu dalam 1 bulan ini ya Bu. Dimulai dengan rencana Ibu ingin membuat kelas membaca tambahan. Kemudian ditambah lagi dengan membuat perpustakaan kecil ya, di mana nanti Ibu bisa mengumpulkan buku-buku dari donasi. Nah, setelah itu nantinya Bu, kira-kira bagaimana Ibu mengukur keberhasilan program yang telah Ibu buat nanti? Saya akan memperhatikan peningkatan kemampuan membaca siswa, kemudian keaktifan anak tersebut mengikuti kelas membaca tambahan, dan seberapa sering anak tersebut meminjam buku di perpustakaan. Baik Bu, nanti setelah rencana yang setelah berjalan ya Bu ya, dalam 1 bulan ini kita akan berjumpa lagi. Nantinya kita akan membicarakan kembali apakah rencana atau program yang telah Ibu buat ini berjalan dengan baik. Nah, jadi sekarang saya ingin bertanya sama Bu Santi. Bagaimana perasaan Ibu sekarang ini? Udah lega ya Bu ya?
Iya Bu, terima kasih sudah bersedia mendengarkan saya. Saya sudah merasa sangat lega. Sama-sama Bu Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Linda Iriani Hasibuan SPD. Saya CGP dari Angkatan 10 Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Saya akan merefleksikan diri saya dengan 4 pertanyaan. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama dalam percakapan? Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki? Yang ketiga, apakah Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan sesudah melakukan coaching? Nah, refleksi diri saya yang pertama, saya sudah melakukan coaching sudah berjalan dengan baik selama percakapan dengan adanya mitra antara coach dan coaching, sehingga saya lebih leluasa menyampaikan pendapat saya, dan saya juga sebagai coaching, dan saya sudah leluasa juga menggali informasi untuk meningkatkan kompetensi dari coaching saya. Yang kedua, yang perlu saya tingkatkan adalah bagaimana saya memberikan pertanyaan sebagai coach, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali kompetensi yang ada pada coach saya, karena menurut saya masih berada banyak kekurangannya. Yang ketiga, agar dapat dalam keadaan friends sebelum melakukan coaching atau kehadiran penuh sebelum coaching, saya harus punya gambaran-gambaran atau pertanyaan-pertanyaan apa nanti yang akan diajukan. Kemudian pada saat kegiatan coaching, coach akan membuat catatan kecil tentang apa yang disampaikan oleh coaching. Nah, jadi itu sudah saya lakukan. Kemudian untuk memperbaikinya, saya akan terus berlatih untuk melakukan praktek coaching ini dengan sebaik-baiknya. Dan saya akan merefleksikannya apa yang masih kurang. Umpan balik yang saya harapkan dari coach saya, Ibu Santi, saya akan memberikan pertanyaan. Apa yang Anda rasakan pada saat apa yang Ibu rasakan pada saat saya coaching tadi, Bu? Saya merasa senang karena apa yang saya khawatirkan pada saat diobservasi bisa saya atasi melalui kegiatan coaching atau pra-observasi, sehingga saya lebih yakin pada saat diobservasi. Oke, Bu Santi, terima kasih umpan baliknya.